Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang sintesis protein. Mari kita simak bersama apa saja sintesis protein, tahapannya, kemudian peristiwa yang terjadi di dalamnya. Sintesis protein terdiri atas dua tahapan, yaitu transkripsi dengan translasi. Transkripsi atau pengkopian, kemudian translasi adalah penerjemahan. Nah, masing-masing dari tahap sintesis protein, baik transkripsi maupun translasi, itu terdiri atas 3 subtahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi itu memulai, permulaan, kemudian elongasi itu pemanjangan, dan terminasi adalah pengakhiran, saat untuk mengakhiri proses, baik itu proses transkripsi maupun translasi. Baik, sebelum kita mempelajari tahapan dari sintesis protein, kita pahami dulu istilah DNA dengan RNA yang nanti akan terlibat dalam kegiatan sintesis protein. Di tabel sudah saya sajikan perbedaan mendasar antara DNA dengan RNA. Yang pertama, rantainya. DNA memiliki rantai ganda sesuai dengan namanya deoksiribonukleik asid, sedangkan RNA memiliki rantai tunggal. Kemudian macam basa nitrogen. DNA memiliki dua macam basa nitrogen, pirimidin dengan purin. Namun yang membedakan untuk pirimidin pada DNA itu terdiri atas trimin dengan sitosin, sedangkan pada RNA urasil dengan sitosin. Mungkin Anda akan lebih mudah mengingatnya dengan meme yang semacam ini. I love RNA than DNA because it has U. Yang dimaksud U di sini adalah urasil, singkatan dari urasil. Nah, dalam susunan DNA maupun RNA, basa pirimidin dengan basa purin itu berpasangan. Untuk timin akan berpasangan dengan adenin, sedangkan sitosin akan berpasangan dengan guanin. Sehingga otomatis karena di dalam RNA tidak terdapat timin tetapi digantikan dengan urasil, maka urasil akan berpasangan dengan adenin dan sitosin berpasangan dengan guanin. Untuk memperjelas bahasan saya di slide sebelumnya tentang basa nitrogen yang terdapat pada struktur DNA maupun RNA, saya tampilkan untuk struktur DNA secara lengkap. Yang pertama, Anda perhatikan ada yang berbentuk bulat, kemudian dengan huruf P di dalamnya, itu adalah fosfat. Kemudian yang segi 5 adalah gula pentosa, sama seperti namanya, penta itu 5, gula pentosa. Kemudian gula pentosa itu yang akan mengikat basa nitrogen. Anda perhatikan sekali lagi, adenin dilambangkan huruf A berpasangan dengan timin, kemudian guanin berpasangan dengan sitosin. Yang perlu Anda perhatikan berikutnya adalah ikatan antara adenin dengan timin itu ada 2 rantai yang mengikat, sedangkan guanin dengan sitosin itu ada 3 ikatan. Slide berikut ini kita masuk kepada inti dari materi, yaitu sintesis protein. Sintesis protein sudah saya jelaskan sebelumnya, terdiri atas 2 tahap, yaitu transkripsi dengan translasi. Nah, ini tahapan transkripsi. Anda perhatikan pada gambar yang paling atas itu ada sebuah DNA, kemudian mengalami inisiasi, mengalami permulaan dari proses transkripsi dengan keberadaan RNA polimerase. RNA polimerase ini yang memungkinkan DNA yang tadinya double helix kemudian berikatan satu sama lain, itu ikatannya menjadi terbuka.
Setelah ikatan dari DNA tersebut terbuka akibat keberadaan RNA polimerase, maka tahapan yang berikutnya adalah elongasi atau pemanjangan. Pemanjangan apa? Pemanjangan dari kegiatan mengcopy basa nitrogen yang terdapat pada DNA. Prinsipnya masih menggunakan seperti yang saya jelaskan pada komponen basa nitrogen dari DNA dengan RNA, yaitu apabila pada DNA itu terdapat basa timin, maka RNA yang terbentuk adalah basa adenin. Jika di dalam DNA itu basanya adalah guanin, maka yang terbentuk pada RNA adalah basa sitosin. Proses pemanjangan ini atau elongasi akan terus terjadi sampai dengan si RNA tadi, RNA polimerasenya akan bertemu dengan stop codon. Nah, nanti macam-macam codon akan saya jelaskan di akhir dari slide ini. Itu yang disebut dengan tahapan terminasi, jadi pengakhiran dari proses transkripsi. Berikutnya adalah proses translasi atau saya artikan sebagai proses penerjemahan, proses penyusunan proteinnya. Asal penyusunannya dari mana? Dari RNA yang tadi terbentuk yang mengcopy dari DNA. Nah, RNA tadi sempat terlewat bahwa RNA yang terbentuk dari hasil mengcopy DNA disebut sebagai mRNA atau messenger RNA. Pembentukan messenger mRNA tadi pada proses transkripsi itu terjadi di dalam DNA. Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa DNA itu terdapat di dalam nukleus. Oleh sebab itu, maka proses transkripsi itu juga terjadi di dalam nukleus. Berikutnya, mRNA yang terbentuk di dalam nukleus itu akan meninggalkan nukleus, kemudian mengalami proses translasi di dalam sitoplasma. Lebih khususnya, dia terjadi di dalam ribosom yang terdapat di dalam sitoplasma. Proses translasi dimulai ketika struktur dari ribosom, saya tegaskan ketika subunit kecil dari ribosom itu menempel pada mRNA, kemudian dia membaca ada start codon di dalam mRNA. Start codon itu memiliki kode AUG. Nah, keberadaan start codon tadi akan memicu subunit besar dari ribosom untuk mendekat kepada mRNA. Tahapan tersebut dinamakan dengan tahap inisiasi. Berikutnya, menempelnya subunit kecil dengan subunit besar ribosom pada mRNA akan memicu tRNA, transport RNA, membawakan asam amino yang sesuai dengan kode yang dimiliki oleh mRNA. Berikutnya memasuki tahap elongasi atau pemanjangan, yaitu satu persatu dari kode yang terdapat pada mRNA akan dibawakan asam aminonya oleh tRNA. Anda perhatikan pada ribosom subunit besar itu terdapat 3 ruangan, yaitu ruangan E yang paling kiri dari gambar yang Anda perhatikan, kemudian ada ruangan P yang ada di tengah, dan ruangan A. Nah, ruangan E itu adalah tempat dari keluarnya kode yang membawa asam amino. Kemudian yang P, ruangan P itu digunakan untuk merangkai asam-asam amino yang sudah dibawakan. Kemudian yang sisi A itu dipergunakan untuk menerima asam-asam amino sesuai dengan kode yang terdapat pada mRNA.
dan asam amino itu yang telah dibawa oleh tRNA. Anda perhatikan pada tahapan elongasi itu terjadi pergerakan dari AUG, start codon itu akan bergerak menuju dari ruangan P bergerak menuju ruangan E, kemudian ruangan A akan terisi kembali dengan asam amino berikutnya dan begitu seterusnya. Dan asam aminonya itu akan serangkai memanjang. Anda perhatikan ada bulatan-bulatan beraneka warna yang memanjang di bagian atas P. Itu adalah asam amino yang sudah dibawakan oleh tRNA dan dirangkai menjadi panjang. Tahapan yang terakhir dari proses translasi yaitu terminasi. Terminasi terjadi apabila pada ruangan P atau sisi P itu yang dibaca merupakan stop codon. Nanti di berikutnya akan saya tampilkan macam-macam codon sehingga Anda bisa membedakan mana start codon, mana stop codon, kemudian codon-codon membawa asam amino tertentu. Pembacaan stop codon akan memicu terlepasnya ribosom subunit besar dari subunit kecilnya sehingga proses translasi dari sintesis protein itu akan berakhir. Kemudian asam amino yang sudah terangkai dari proses sintesis protein ini akan dikirimkan menuju aparatus Golgi sehingga oleh aparatus Golgi nanti hasil dari sintesis protein ini asam amino yang terbentuk akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sel, misalnya membuat enzim, kemudian memperbaiki membran plasma yang rusak dan sebagainya. Nanti Anda bisa pelajari kembali fungsi dari aparatus Golgi di bab materi sel, struktur sel yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berikut saya sajikan tabel codon. Anda perhatikan pada tabel codon itu contoh pada tabel UU sebelah kiri atas itu ada triple U, kemudian itu menghasilkan fenilalanin, asam aminonya fenilalanin, dan UUC itu juga menghasilkan fenilalanin. Jadi ada beberapa kode untuk menghasilkan satu macam asam amino. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah kode codon yang berwarna hijau AUG itu merupakan start codon yang memulai proses translasi pada sintesis protein. Berikutnya kita perhatikan codon yang berwarna merah. Nah, codon yang berwarna merah itu ada 3 kode di situ, ada UAA, ada UAG, kemudian UGA. Ketiganya merupakan stop codon sehingga proses translasi protein itu akan mengalami terminasi ketika bertemu dengan 3 kode tersebut. Baik, demikian penyajian tahapan sintesis protein. Apabila ada pertanyaan, Anda bisa menuliskan pada kolom komentar yang terdapat pada Teams kelas Anda masing-masing. Saya tunggu respon Anda. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.